Oke, baik Bapak Ibu, berikut mungkin sekilas kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para Direktur BUMDes dan BUMDes bersama. Next, Mas Dwi, berdasarkan hasil dari sumber data yang diambil dari BUMDes website GO Kemendesa, bahwa ada 47.397 BUMDesa dan 4.385 BUMDesa bersama. Dengan total BUMDes secara nasional adalah sekitar 51.782 BUMDesa. Jadi ini kami ambil dari data yang ada di BUMDes Kemendesa Go.id, di mana dari 51.782 BUMDes itu yang sudah mendaftarkan nama di aplikasi BUMDes adalah di mana BUMDes 96 dan BUMDes bersama ada 266. Nah, saat ini ada sekitar 1.165 BUMDes yang memberikan perbaikan nama, dan juga di BUMDes bersama ada 1.909 yang melakukan perbaikan nama. Dari total BUMDes yang mendaftar dan melakukan perbaikan nama, kita melakukan verifikasi nama untuk BUMDes itu sudah sebanyak 27.532, sedangkan BUMDes bersama ada 1.066. Dan seperti Bapak Ibu ketahui bahwa tahun lalu kita sudah melakukan membuat BUMDes dalam bentuk badan hukum, di mana BUMDes yang mendaftar ada sebanyak 929 BUMDes, dan BUMDes bersama ada 90 BUMDes. Nah, yang sudah berbadan hukum ada sebanyak 12.167 BUMDes dan BUMDes bersama 897. Nah, kita berharap dari BUMDes yang sudah berbadan hukum bisa meningkatkan usahanya melalui penerbitan izin NIB. Oleh karena itu, kita bekerjasama dengan BKPM agar integrasi antara aplikasi BUMDes dan aplikasi OSS yang ada di BKPM bisa memperlancar dan juga bisa membuat BUMDes dan BUMDes bersama dapat melakukan pendaftaran di aplikasi OSS yang ada di BKPM. Next, Mas Dwi. Dari total jumlah BUMDes yang sudah berbadan hukum, kita melihat bahwa BUMDes ini punya sangat banyak peran, terutama dalam peningkatan pengelolaan rantai pasok, di mana BUMDes berperan sebagai produsen, juga meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, dan juga untuk distribusi barang, karena kita tahu beberapa usaha dari BUMDes itu sangat beragam. Ada yang memproduksi untuk barang baik UMKM, ataupun ada yang untuk melakukan dalam bentuk barang dan jasa. Nah, kita harapkan produk-produk yang dihasilkan itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga menjadi stimulasi ekonomi di perdesaan. Oleh karena itu, Kementerian Desa, khususnya di Ditjen PAID, berusaha meningkatkan peran BUMDes melalui fasilitasi untuk pengintegrasian penerbitan nomor induk berusaha, sehingga BUMDes bisa mengembangkan kegiatan ekonomi desa berkelanjutan, sehingga usaha dari BUMDes itu bisa menjadi lebih luas dan juga bisa mensupport barang baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Next, Mas Dwi. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, per 23 Januari 2023 ada BUMDes yang sudah berbadan hukum sebanyak 12.167 dan BUMDes bersama ada 897. Nah, kita berharap dari 12.000 BUMDesa dan 800 BUMDes bersama bisa mengajukan permohonan penerbitan nomor induk berusaha melalui sistem terintegrasi secara elektronik di lembaga OSS, Kementerian Investasi, dan BKPM. Di sini sudah hadir Pak Direktur Sistem Perizinan Informasi, Pak Firdaus, dan juga tim yang akan mungkin membantu kita dalam penyempurnaan aplikasi agar BUMDes dan BUMDes bersama bisa mendaftar untuk penerbitan NIB. Next. Kita berharap setelah ini terintegrasi melalui aplikasi BUMDes yang dikembangkan oleh Kementerian Desa dan aplikasi OSS yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi, maka proses perizinan pengajuan izin dari NIB para BUMDes dan BUMDesma bisa lebih mudah dan lebih lancar, di mana data yang ada di aplikasi BUMDes yang di Kementerian Desa bisa ditarik kepada aplikasi OSS yang ada di Kementerian BKPM. Next, Mas Dwi.
Beberapa persyaratan yang kami lihat dari dokumen yang ada di BUMDes yang dibutuhkan untuk dapat mengirimkan melalui application program interface atau API, di mana kita berharap ada nomor register dari BUMDes, juga ada sertifikat AHU, kemudian ada nama BUMDes dan BUMDes bersama, kemudian alamat, juga NPWP dan data KBLI untuk BUMDes. Untuk beberapa BUMDes kita sudah cek kemarin, ada beberapa datanya yang belum lengkap, ada juga yang sudah lengkap. Maka hari ini Pak Rabo sudah mengumpulkan BUMDes dan BUMDes bersama yang setelah diidentifikasi dokumennya sudah cukup lengkap sehingga bisa kita masukkan untuk simulasi uji coba aplikasi OSS untuk pengajuan NIB. Next. Kita berharap selanjutnya dari BUMDes dan BUMDes ini dapat melakukan pendaftaran akun melalui OSS Go ID, tapi saat ini masih dalam proses simulasi Bapak Ibu, jadi belum bisa diakses secara publik. Karena hasil hari ini kita mungkin akan melihat apakah beberapa kolom dari aplikasi ini bisa terpenuhi atau bisa dipahami oleh para Direktur BUMDes dan BUMDesma. Kalaupun seandainya ada narasi yang ada di kolom pertanyaan aplikasi ini tidak terdapat di BUMDes atau tidak menjadi narasi di BUMDes, maka itu kita akan mencoba mencari pengertian yang sama yang berlaku bagi BUMDes, karena untuk OSS ini adalah bagi perusahaan yang ingin mengajukan NIB. Next. Ini adalah contoh pendaftaran akunnya. Nanti tim dari Pak Direktur BKPM, Pak Firdaus dan juga dan tim ada Pak Smulha mungkin akan menjelaskan secara rinci cara pendaftarannya. Sekilas saya sampaikan pada saat pendaftaran akun, Direktur BUMDes dan BUMDesma diharapkan bisa mengisi nama sesuai dengan AHU. Kemudian ada NPWP-nya, ada sertifikat AHU-nya, dan ada juga nomor ponsel dari badan usaha. Karena itu akan diverifikasi melalui server staging online single submission yang ada di BKPM. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin dokumennya ada yang kurang lengkap, jadi ketika akan mengajukan NIB ini, kami berharap itu sudah dipenuhi terlebih dahulu. Next. Ini nanti contoh hasil ketika isian sudah dilengkapi di dalam aplikasi ini, bahwa nanti akan muncul perizinan berusaha berbasis resiko dengan nomor induk berusaha. Di sini kita contohkan misalnya BUMDes atas nama misalnya Sumber Lestari. Nah, ini yang hari ini kita uji cobakan supaya Bapak Ibu Direktur BUMDes dan BUMDes bersama bisa melakukan proses perizinan untuk NIB melalui sistem OSS. Nah, apabila sudah pendaftar, mengisi profil, kita harapkan bisa dicetak untuk nomor induk berusaha. Mungkin itu sekilas dari